Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan wasul haramatan nazilu habadan samila hadiruh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa sama'a arwahim ajma'ali kuburina wa ali kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat ghafarallahu dunubuhum wa satara yubahum wa yuli darajati fil jannah wa jal jannata maswahum wa mahum taqabbal li arwahihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kamitin ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa min khasa'is sholati lan kustang sangka pira-pira kekhususane ibadah salat anaman uta sepene utawi sak temene wong iku hafadha kang ngreksa sapa man ala sholawati ing atase pira-pira salat man fid dunya ing dalam dunya muta'asyikon khale wong kang rindu biya kalawan salat fa innahu mongko sak temene man iku la yazalu iku ora lingsir-lingsir utawa ora lingsir-lingsir ora bosan sapa man iku yusolli la yazalu iku ora lingsir sapa man iku yusolli iku salat sapa man fi qabrihi indal kubri man mutanaiman khale wong kang tampa nikmat bi salatihi kalawan salate man. Wa hada utawi iki iku man hafadha ala sholawati fid dunya muta'asyikon biha iku makom atau kang paring ing makom sapa Allah Gusti Allah taala li jami'an biai maring sakabehane pira-pira nabine Allah sholawatullah ta pira-pira sholati Allah taala iku alaihim iku muga ing atase jami'an biai ajmaina halis sakabehane kabeh. Waqad yukrimulan wakan kadang mulyaake sapa Allah bihi kelawan ya punika mutanaiman bisolatihi man ing wong sak ngersakake sapa Allah ing man min ibadihi sangga pira-pira kawulane Allah sholihin kang padha saleh. Artinya sebagian dari khususiyah atau pengkhususan ibadah sholat adalah orang yang menjaga ibadah sholatnya di dunia dengan rasa rindu untuk bisa melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menjaga tersebut ketika ia di dalam alam kuburnya, maka ia menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya itu karena ia termasuk orang yang rindu dengan melaksanakan sholat. Orang yang selalu melaksanakan sholat, maka sholatnya itu ia menemani seseorang tersebut dan menjadi kenikmatan di alam kuburnya. Ini adalah suatu tempat atau makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka di dalam alam kuburnya, para nabi itu mereka adalah melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terima dengan kenikmatan dari surga yang berubah. Mereka adalah yaitu bisa melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para nabi. Semoga keselamatan mereka selalu tercurahkan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Dan ini pun kadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat yang mulia seperti ini kepada seseorang yang dia kehendaki, yaitu orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, yang ia kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga orang yang soleh pun itu juga memperoleh derajat yang mulia, yaitu orang-orang yang soleh itu dia di dalam alam kuburnya dia selalu mendapat kenikmatan dengan barokah solatnya. Wa dalilu utawi dalili ala anal anbiya ing atase sebut setune pira-pira nabi kulahum ya sakabehane anbiya iku yusholluna iku padha salat sapa anbiya fi kuburi mutawi fi kuburi dalam kuburi al anbiya iku perkara wa kang sampun ngriwayatake Masab Abu Ya'la sapa Abu Ya'la wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fi juz'i hayatul anbiya ing dalam juz
bab hayatul anbiya, kehidupane pira-pira nabi. Ana Anas sangka ana radhiyallahu anhu, ana nabi satamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa kanjeng nabi, al anbiya'u utawi pira-pira nabi akhyaun iku pira-pira wong kang urip fi kuburihim ing dalam pira-pira kubure anbiya, yusalluna hale padha salat sapa anbiya. Dalil bahwasanya sesungguhnya para nabi Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi Allah Subhanahu wa taala itu mereka adalah sholat di dalam alam kubur mereka, seperti dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Bahaqi di dalam juz kitab yang nama Hayatul Anbiya, kehidupan para nabi yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, para nabi adalah mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam alam kuburnya, mereka adalah orang-orang yang hidup, mereka adalah melaksanakan ibadah sholat di alam kubur mereka. Wan Anas lan saking Anas radhiyallahu anhu anna nabiya saking Anas satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi, ataitu rawuh sapa ingsun lailata usra ing dalem dalune diisrake sapa ingsun bi sertane ingsun ala Musa ing atase Nabi Musa, yusolli khali salat sapa Nabi Musa fi qabrihi ing dalem kubure Nabi Musa, fi qabrihi ing dalem kubure Nabi Musa. Jadi hadis ini dari rawan akhraja ngateng hadis sapa Muslimun Imam Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Artinya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya datang pada malam Isra Mi'raj, saya datang di mana saya datang kepada Nabi Musa. Saya datang kepada Nabi Musa ketika saya diisrokan. Malam diisrokan, kemudian saya datang kepada Nabi Musa. Di mana Nabi Musa di dalam ketika saya datang, kemudian ia melaksanakan sholat di dalam kuburnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra, dia posisi Nabi Musa adalah sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Wa amad dalilun anapun tai dalil ala sholatis sholihina ing atase sholate pira-pira kang saleh fi kuburihim ing dalam pira-pira kubure wong kang saleh. Faqad jaa mongko temen teka apa dalil fil hadis ing dalam siji hadis anal mukmina sak temne wong mukmin iku yaqulu iku ngucap sapa mukmin lil malaikati maring pira-pira malaikat, dauni khata usolli dau ngundang sapa sira ingsun khata usolli sehingga yen ta salat sapa ingsun, fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat, innaka sak temne sira ku sataf aliku bakal agawe sapa sira al hadis istamir nerusna sira al hadis ing hadis waqat taqaddama lan temen dhisik apa hadis. Artinya bahwasanya dalil bahwasanya orang sholatnya orang-orang yang sholat itu sholat di dalam alam kuburnya, itu adalah suatu dalil di mana dalil itu dalam suatu hadis bahwasanya orang mukmin itu seorang mukmin itu berkata kepada malaikat, hai malaikat, undanglah kepadaku atau panggillah kepadaku sehingga kami melaksanakan sholat. Kemudian para malaikat itu kemudian menjawab, sesungguhnya kamu akan dapat melaksanakan sholat. Hadis ini adalah hadis yang sudah keterangan sudah ada pada hadis sebelumnya. Wa asnada lan nyandarake sapa Abu Naim sapa Imam Abu Naim fil khilyat ing dalam kitab khilyah an Yasar bin Jaisin sangka Yasar bin Jaisin an abihi saking bapake Yasar bin Jaisin kala ngendika sapa Yasar bin Jaisin ana uta ingsun waladi tumindat la ilaha ora ana dat kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba qila wa kejaba Allah adakhaltu iku mlebu sapa ingsun sabitan ing
Sabit Al-Bunani fi lahdihi ing dalam landake ing dalam luang landake Sabit Al-Bunani. Wa ma'ilan iku tetep sertane ingsun Hamidun wa ma'ilan iku tetep sertane ingsun Humidun utawi sahabat Humid wa rajulun lan wong lanang ghairu kang selane Humid. Fala masawaina mongko semangsane ngeratakake sapa ingsun alaihi ingatase Sabit Al-Bunani al-labina ing lepok utawa al-labina ing labun utawa ing botone Sabit Al-Bunani sakotat mongko tu ceblok utawa mongko tumiba apa labinatun apa botone Sabit Al-Bunani. Faidan mongko dumadaan bihi sertane Sabit Al-Bunani yusolli khali salat sapa Sabit Al-Bunani fi qabrihi ing dalam kubure Sabit Al-Bunani. Fakultu mongko matur sapa ingsun lilladhi maring wong mai kang setane ingsun ala taro ana ta weruh sapa sirahu ing Sabit Al-Bunani qala ngandika uskut kala ngendika sapa nggih punika mai setane ingsun mau uskut menengo sira falama sawena monggo semangsane madhaake utawa ngeratakake sapa ingsun alaihi ing atase Sabit Al-Bunani wa faraqna lan rampung sapa ingsun atena mongko rawuh sapa ingsun ibnata Sabit ing anak wadone Sabit. Fakulna mongko njur ngucap sapa ingsun lah maring anak wadone Sabit maka na amanu Sabit iku apa to kana uta ana apa kana ana apa iku amal Sabit iku amal Sabit. Qalat menjawab to ngendika sapa ibnatu Sabit wa ma ataitum mama iku apa to ataitum sapa sira wa akhbir muga-muga ngabarna panjenengan ing kita ha ing ibnata fa akhbir maka nyedana sapa sira ing kita ha ing ibnata Sabitin. Faqalat mangko ngendika sapa anak wadone Sabit kana zana apa Sabit Al-Bunani iku yakum iku nglampahi salat dalu sapa Sabit Al-Bunani al-laila ing dalam dalu khamsina ing dalam 50 apane sanatan taune. Faida kana mangko nalangkane ana apa sahur apa waktu sahur Qala mongko ngendika sapa Sabit Al-Bunani fi du'aihi ing dalam dungane Sabit Al-Bunani Allah rupane donga niki Allahumma ya Allah ing kunta lamun ana sapa sira iku aqtaita iku wa paring sapa sira ahadan ing wong suci as-salat ing salat fi qabrihi ing dalam kubure ahad Fati mongko muga-muga paring panjenengan ni ing ingsun ha ing salat. Falama kana mongko ora ana sapa Allah Gusti Allah liya rudda iku supaya nolak sapa Allah. Liya rudda iku supaya nolak sapa Allah dalika dua ing mengkono-mengkono donga. Artinya begini. Jadi disandarkan Imam Abu Naim di dalam kitab Ikhillah yaitu Khillatul Awliya, Imam Abu Naim menyandarkan dari Yasar bin Jais, yang sumbernya dari bapaknya Yasar bin Jais. Bapaknya Yasar bin Jais itu berkata, saya ini adalah orang yang menyaksikan. Maksudnya adalah bapaknya Yasar bin Jais adalah orang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, yaitu bapaknya Yasar bin Zaid, suatu saat saya itu masuk pada kuburannya, pada ruang landanya Sabit bin Al-Bunani.
Di situ dalam 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 luang landaknya Sabit Al-Bunani, kemudian saya ditemani oleh Humid dan seseorang selain Humid ada lagi, yaitu selain temanku yaitu Humid. Kemudian ketika saya meratakan bata pada kuburan Sabit Al-Bunani, kemudian bata itu kemudian menjadi jatuh. Di situ saya melihat bahwasanya Sabit Al-Bunani adalah orang yang sholat di dalam kuburnya. Jadi Sabit Al-Bunani itu orang yang sholat di dalam kuburnya. Kemudian saya juga berkata, yaitu saya ini berkata kepada orang yang bersama dengan aku, kamu melihat apa tadi? Kemudian orang yang saya tanya kemudian diam, dan ia mengatakan diamlah. Kemudian juga ketika saya meratakan kuburnya yaitu ruang landaknya atau kuburnya Sabit Al-Bunani. Kemudian setelah selesai ia dimasukkan di dalam kubur, di dalam ruang landaknya. Kemudian saya ditemui. Saya kemudian setelah selesai ia dimasukkan di dalam ruang kuburnya. Kemudian saya menemui kepada anaknya Sabit Al-Bunani. Kemudian saya berkata kepada anaknya itu, kepada anak perempuannya, apa yang menjadi amalnya Sabit Al-Bunani, sehingga ketika itu saya ditemui ia dalam keadaan sholat di dalam ruang landaknya. Kemudian anak perempuannya kemudian bertanya kembali, apa yang kamu lihat ketika di dalam kuburnya, ruang landaknya ayah saya Sabit Al-Bunani, apa yang kamu lihat? Ceritakanlah apa yang kamu lihat. Kemudian seorang anaknya perempuan itu kemudian diminta, ceritakanlah kepadaku apa yang menjadi amalnya bapakmu yaitu Sabit Al-Bunani, sehingga saya ini dapat melihat di dalam kuburnya dia adalah dalam keadaan sholat. Kemudian anak perempuannya kemudian menjawab, ayahku yaitu Sabit Al-Bunani itu dia selalu melaksanakan ibadah malam hari selama 50 tahun. Kemudian ketika waktu sahur kemudian ia berdoa. Doanya ketika waktu sahur adalah sebagai berikut, ya Allah, berikanlah kepadaku, jadikanlah aku orang kamu beri jadikanlah apabila kamu memberi seseorang sholat di dalam alam kuburnya, apabila seseorang itu mampu sholat di dalam alam kuburnya, maka berikanlah kami juga orang yang bisa melaksanakan sholat di dalam alam kuburku. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak menolak doanya Sabit Al-Bunani, yaitu doa ketika doanya itu dia mengatakan bahwa saya pun minta, ya Allah, bisa ketika saya masuk di alam kubur saya pun saya bisa sholat di alam kubur. Ini doanya Sabit Al-Bunani yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian kesimpulannya Sabit Al-Bunani ini adalah dia di alam kuburnya karena dia adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, di mana ia adalah selalu melaksanakan ibadah sholat malam selama 50 tahun. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam alam kuburnya ia selalu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi contoh kepada kita semua. Semoga kita semua orang-orang yang ahli sholat, sehingga kita semua pun kelak juga orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk, serta memberikan kemudahan dan kesuksesan untuk kehidupan kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya
dan kita kelak semua akan menikmati ketika, yaitu kita semua nanti kelak ketika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat berbahagia. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.